Shalom sahabat Lexio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri Potret Orang Munafik, kita membahas kelompok orang yang ditolak masuk ke dalam kerajaan sorga pada hari penghakiman terakhir karena tidak melakukan kehendak Allah. Episode penutup ini membahas akhir hidup mereka, sebuah kenyataan pahit. Matius 7 ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Orang-orang fanatik ini di hadapan Tuhan yang namanya mereka serukan, yang mereka klaim dalam melakukan perbuatan ajaib, bernubuat, mengusir setan, ternyata menerima sebuah kenyataan pahit bahwa Tuhan tidak pernah mengenal mereka. Pernyataan ini berarti Tuhan sendiri, Yahweh, sudah dihilangkan dari agama yang mereka anut. Sungguh sebuah kelalaian, sebuah keterlaluan. Tuhan tidak mengatakan kepada mereka, aku dulu pernah kenal kamu, tapi mohon maaf, aku tidak bisa terima kamu sekarang. Tidak pernah. Tuhan mengatakan, aku tidak pernah mengenal kamu sama sekali. John Trapp menggambarkan pernyataan Allah kepada orang fanatik ini sebagai berikut. Aku tahu kamu sebagai orang munafik dan pekerja bayaran, melakukan semuanya demi uang dan upah. Tetapi aku tidak pernah benar-benar mengenal engkau dengan kasih, dengan perkenaanku yang khusus. Aku tidak pernah mengakui, menyetujui, dan menerima pribadi serta pekerjaanmu. Itu maksudnya. Ini sesuai dengan apa yang dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 6. Bahwa Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Tuhan tahu siapa yang melakukan kebenaran dan Tuhan menerima mereka. Tuhan memberikan pengakuan terbukanya di hadapan manusia dan malaikat bahwa orang fanatik ini ditolak oleh Dia. Apa sebenarnya maksud aku tidak pernah mengenal engkau? Paling tidak ada dua hal di sini. Pertama, sekalipun Tuhan tahu tentang mereka, orang-orang ini. Ya, baik itu perbuatannya, pengakuan-pengakuan mereka atau klaim-klaim mereka tentang Tuhan, tentang sorga. Tetapi ya karena Tuhan Maha tahu, jadi Tuhan tahu apa yang mereka perbuat dan siapa mereka. Tetapi persoalannya adalah ini, Tuhan tidak pernah memiliki relasi dengan mereka secara pribadi. Dan juga mereka tidak memiliki relasi. Mereka bisa mengaku-ngaku punya relasi, tapi Tuhan mengatakan, aku gak pernah kenal kamu. Suatu kenyataan yang menyakitkan. Yang kedua, aku tidak pernah mengenal engkau artinya, apa saja yang kita ketahui tentang Tuhan tidak otomatis membuat kita mengenal Allah. Kalau Tuhan bukan sahabat kita, kalau Tuhan tidak pernah bergaul intim dengan kita, dan kita bergaul intim dengan Dia, mohon maaf, pasti Tuhan tidak pernah mengenal kita. Jika Tuhan mengenal kita melalui kelahiran kembali, maka Tuhan tidak akan pernah melupakan kita sama sekali. Bagi orang-orang yang menerima undangannya, waktu Dia berkata, marilah datang padaku, hai kamu yang letih lesu, yang berbeban berat. Bila Anda menerima undangan Dia ini, maka tidak mungkin pada hari terakhir Yesus akan berkata kepada orang-orang ini, enyahlah engkau daripadaku. Aku tidak pernah mengenal engkau. Tidak mungkin. Karena sekali Tuhan mengenal kita, Dia memelihara kita sampai pada akhirnya. Inilah anugerah yang memelihara kita dari kesulitan-kesulitan yang ada. Selama kita berpegang teguh kepada Dia, selama kita menjadi orang yang dibenarkan oleh Kristus, di dalam proses pengudusan, kita boleh seperti roller coaster yang naik turun, yang digoncang oleh ombak kehidupan. Tetapi Tuhan memelihara kita di tangannya. Dia tidak akan pernah melupakan orang-orang yang datang kepada Yesus dan percaya kepada Yesus. Para pembuat kejahatan ini yang dimaksud oleh Tuhan sebagai anomia, mungkin bisa saja mereka bermohon kepada Tuhan. Mereka datang minta ampun kepada Juru Selamat. Tetapi
pada kenyataannya mereka tetap menaruh pengharapannya hanya pada usaha, perbuatan mereka sendiri, kesalehan mereka sendiri, kebaikan mereka sendiri yang Alkitab katakan seperti kain kotor yang tidak pernah bisa memuaskan perkenaan Allah dengan semua upaya ini. Saudara, kalau kita mengabaikan juru selamat sebagai satu-satunya jalan keluar hidup kita, maka tetaplah kita akan menerima kenyataan pahit pada akhirnya. Kita ditolak oleh Allah. Perkataan "enyahlah daripadaku" ada sebuah kalimat yang begitu mengerikan. Buat saya, sewaktu saya merenungkan ini, saya bilang, seandainya Tuhan berkata ini kepada saya pada hari terakhir, di mana kita sudah tidak punya kesempatan berbalik, bertobat. Suatu kenyataan yang begitu mengerikan. Karena setelah pernyataan itu, maka akan terjadi pemisahan kekal antara kita dengan Allah dan akan berhadapan dengan pengadilan, penghukuman, serta keadilan Allah kepada orang-orang berdosa yang memberontak kepada Dia. Kalimat ini oleh Thomas Adams dikatakan sebagai sebuah perpisahan dari persekutuan, persahabatan, firdaus, hadirat dan sorga dari Yesus Kristus kepada kita. Mengerikan sekali. Terpisah dan kita hidup di dalam penderitaan selama-lamanya. Kabar pengharapannya sebenarnya ada di dalam bagian terakhir itu. Yaitu dikatakan enyahlah daripadaku. Berarti ini kan daripada Yesus. Dari Yesus. Jadi sebelum terlambat, sahabat sekalian, ini sebenarnya merupakan kabar baik. Ini berita Injil dari Yesus yang telah menggantikan hukuman Allah demi kita. Dari Yesus yang memberikan undangan untuk menerima pengampunan dan pemulihan relasi pribadi dengan Allah Bapa melalui pekerjaan Kristus. Dari Yesus yang membeli bagi kita yang percaya kepadanya sebuah kerajaan kemuliaan dan menyediakan mahkota sukacita kekal sebagai upah dari melakukan kehendak Bapa di bumi ini. Wow. Kabar yang mengerikan bila kita terlambat. Tetapi kabar sukacita bila kita hari ini merespon dan berpegang kepada janjinya. Hanya Yesus yang bisa membantu, melindungi, memelihara kita, dan menyelamatkan kita dari penghukuman kekal. Hari ini ada pilihan kepada Anda sekalian. Apakah Anda akan berakhir dengan kenyataan pahit, ditolak oleh Allah selama-lamanya, dan dihukum kekal? Atau Anda mempercayai Yesus dan melakukan firman-Nya hingga akhir hayatmu? Kiranya pelajaran ini menjadikan kita sebagai murid-murid Kristus yang rendah hati, cepat bertobat, dan membayar harganya dalam mengikut Dia, serta membangun relasi yang penuh kasih, intim, dan penuh dengan penyembahan yang berkenan kepada Bapa Surgawi. Bapa di sorga, terima kasih untuk peringatan kenyataan pahit, terpisah dari Allah dan dihakimi selama-lamanya. Aku bersyukur Engkau tetap mengingat aku yang telah Engkau tebus. Hingga akhir hayatku, aku mau setia melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Saya Pendeta Markus Simanjuntak. Have a blessed weekend.